Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan membahas mengenai data produksi tanaman pangan yang ada di wilayah Situbondo, khususnya di Desa Gendit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin dari Fakultas Ilmu Jember, Prodi Agribisnis. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya terkait tentang hasil produksi pangan yang ada di Desa Gendit. Di sini saya berkesempatan untuk menanyakan data kepada Bapak Bapak. Terima kasih ya sudah kedatangan adik dari Universitas Jember ya. Terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, di bidang pangan untuk produksi sementara di Desa Gendit ini memang produksi tanaman di lahan pertanian itu 60% hasil dari jumlah luas wilayah, di mana luas wilayah gede itu 70% itu masuk area pertanian. Jadi lebih dari 30% itu masuk area penduduk. Kenapa kok 60% hasil capai pangan untuk desa ini? Karena 70% dari jumlah per blok yang ada 12 blok itu di area pertanian itu sebagian ada yang cuma tanam satu kali, kadang tidak. Nah, itu sementara yang tidak bisa atau tidak maksimal untuk penggunaan lahan itu berada di daerah cebur. Jadi area lokasi banjir. Kalau istilah Desa Gendit itu sebucil katanya. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi tempat berkumpulnya air itu di salah satu blok di sana, yaitu blok cebur. Jadi untuk hasil baik dari padi, jagung itu tidak maksimal. Jadi rata-rata penduduk bagi para petani itu tanam padi di sana. Itu pun ketika siklus musim kemarau yang bisa. Beda dengan di lahan-lahan agak kering. Jadi masih bisa dialiri melalui irigasi pertanian. Sementara di sana ketika sudah hujan, sudah banjir itu ada sedikit kendala ketika mau tanam pangan, padi, jagung dan sebagainya. Jadi cuma satu kali. Jadi kenapa alasan tadi cuma 60% hasilnya? Yaitu tadi dari target yang 70% lahan itu tidak maksimal dikarenakan lokasi lahannya. Oke, seperti itu ya. Sebagian juga ada di blok, tepatnya di dusun Bakal Pangan itu ya, sama Kerajaan Selatan yang terbagi di blok Gondel sama Kola. Itu ada tanaman buah seperti belewang, semangka, dan melon itu, juga palawija seperti bawang merah itu, dan juga selain bawang merah juga ada tanaman-tanaman sayur itu, sebagian tidak ada. Oke, dulu ya dari itu hasilnya itu. Kalau hasil yang tertinggi di desa itu, sementara untuk hasil tertinggi dari pangan itu masih padi masih. Jadi tanaman padi masih mendominasi kegiatan pengadaan pangan. Sementara jagung itu biasanya ditanam mulai musim kemarau biasanya. Jadi padi sih untuk wilayah pangan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya terkait data hasil produksi pangan di Desa Gendit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, untuk saat sekarang ini di musim tanam pertama, komoditas dominan di Desa Kendet itu adalah padi. Saat sekarang ini sudah hampir selesai, panen raya sudah hampir selesai. Sekarang sudah memasuki tanam kembali di musim tanam kedua. Jadi sudah mungkin sekitar 40% petani sudah melakukan penanaman kembali. Jadi musim tanam pertama pola tanamnya adalah padi, yang kedua musim tanam kedua padi, dan di musim tanam ketiga baru kita jagung, itu untuk tanaman pangan. Sedangkan kedelai di daerah Kendet nggak ada karena petani nggak minat. Sementara kedelai itu hanya ditanam sebagian kecil di wilayah kecamatan Kendet, itu tepatnya di daerah-daerah yang marginal ya, lahan-lahan tegal ya. Sekarang juga belum tanam karena petani lebih dominan tanam jagung di lahan tegal. Baru saja kami melaksanakan ubinan ya, ubinan sebagai sampel contoh produksi untuk padi. Sekarang produksinya sedikit menurun karena faktor musim ya, cuaca, sehingga kalau musim hujan kita tahu bahwa banyak malai yang tidak terisi penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, lokasi Desa Kendet ini juga sebagian drainasenya kurang bagus ya, sehingga masih banyak tanah yang keceran gitu ya, keceran hingga tanah-tanah segenang. Tapi alhamdulillah produksinya masih di atas rata-rata. Masih saat sekarang yang kami lakukan adalah masih 7,8 ton GKS. Hasil ubinannya ada. Sedangkan yang jagung musim tanam ini sekarang ke-1 hanya dilakukan di Tegal. Untuk di Kendet itu sekarang juga masih tidak bagus, karena nanti di musim kemarau FT2, FT3 itu bagus, FT3 terutama. Saat sekarang produksi jagung masih kisaran 7,6 ton tokol. Itu yang kondisi real di Desa Kendet. Itu aja mungkin. Ada lagi? Kan sekarang menghadapi bulan puasa ya, apa tidak berpengaruh hasil produksi padi kan sekarang bisa ditanam kayak buah belewa gitu loh. Ya, itu juga berpengaruh terhadap produksi ya. Tapi kalau produktivitas bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, mungkin hari-hari besar dan bulan-bulan besar lainnya, itu tidak berpengaruh terhadap produktivitas, tapi berpengaruh terhadap produksinya. Artinya luasan tanaman pangan saat sekarang menjelang Ramadan, petani ada sebagian beberapa persen petani yang juga tanam komoditas yang dicari oleh masyarakat. Sementara untuk daerah Kendet ini mereka lebih suka tanam belewah, karena harga belewah saat sekarang ini bisa di atasnya harga semangka. Ini dengan umur relatif pendek, 50 hari mereka sudah bisa panen, mereka dapat uang besar, sehingga beberapa petani itu tanam belewah ya, sehingga ini juga menurunkan luasan tanam padi ya, sehingga otomatis akan menurunkan juga produksi, tapi tidak seberapa besar ya, tidak seberapa besar. Itu saja Mas. Apalagi mungkin Sudah. mungkin Ya, terima kasih atas penjelasannya tentang data produksi tanaman pangan di Desa Kendet kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video tentang mengenai data produksi tanaman pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.